Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena pada hari ini kami masih dapat melaksanakan ujian meja hijau ini dengan keadaan penuh sukacita. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati anak Tuhan yang sedang melaksanakan ujian meja hijau pada saat ini. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan, supaya dia mampu mempertanggungjawabkan segala yang telah diusahakannya selama ini. Begitu juga Tuhan dengan dosen-dosen kami yang sampai pada saat ini masih mampu untuk melaksanakan ujian meja hijau ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan yang baru, sehingga dosen-dosen kami juga mampu untuk melaksanakan proses berjalannya meja hijau ini. Kiranya Tuhan yang ikut campur tangan, sehingga proses-proses ini akan berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan hasil yang memuaskan bagi kami. Inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna Tuhan. Kami datang kepadamu melalui putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Amin. Amin. Silakan Mei, 5 menit. Sampaikan gambaran judulmu. Ya, terima kasih buat Bapak moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyampaikan skripsi yang sudah penulis buat pada saat ini. Dan terima kasih juga buat Bapak penguji 1 dan penguji 2, Bapak Ramli Harahap dan juga Bapak JZD yang sudah bersedia hadir dalam sidang meja hijau online penulis pada saat ini. Jadi, dalam simpang tuntungan tentang roh orang mati diperhadapkan dengan konfesi atau pokok-pokok iman GBKP ke-13 dan implementasi bagi GBKP. Jadi yang menjadi latar belakang masalah dalam penulis memuat judul tersebut ialah diduga adanya pemahaman yang salah tentang tendi orang mati serta keberadaannya yang tidak sesuai dengan Alkitab dan konfesi GBKP bab ke-13 karena dipengaruhi oleh budaya leluhur Karo. Jadi tendi dalam suku Karo masih dipahami sama seperti pemahaman nenek moyang pada zaman dahulu. Jadi beberapa jemaat GBKP khususnya GBKP Simpang Tuntungan masih menganggap bahwa tendi ini menjadi beku, yang artinya masih ada di dunia dan berada di sekitar kita. Jadi bagi orang Karo pada umumnya tendi mati ini masih bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Yang mati adalah daging. Tetapi tendi tetap menyertai dan memberkati keluarga yang ditinggalkan. Maka dari itu penulis melakukan penelitian di Jemaat GBKP Runggun Simpang Tuntungan, Klasis Pancur Batu, yang diadakan langsung dengan menyebarkan angket berbentuk pertanyaan atau kuesioner dan wawancara. Penulis mengedarkan angket sebanyak 63 angket yang merupakan sampel dari populasi jemaat sebanyak 1.245. Jemaat yang diambil dalam kategori Saitun atau lansia, Noria atau kaum ibu, Mamre atau kaum bapak, dan Permata atau pemuda. Jadi sampel ini diambil sebanyak 5% dari jumlah populasi yang lebih dari 1.001 orang. Maka dari itu, setelah melakukan penelitian melalui penyebaran angket ini secara kuantitatif dengan bobot pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke kebutuhan penulis, maka dari itu, sesuai dengan jawaban dari responden, terbukti hipotesa yang sudah penulis buat dengan rata-rata nilai sebesar 2,69 dengan kategori baik. Jadi, temuan-temuan yang penulis dapat dari penelitian yang sudah penulis lakukan yaitu jemaat masih memahami bahwa tendi orang mati ini dipercaya masih berada di dunia, sehingga tradisi ziarah harus tetap dilaksanakan. Tradisi ziarah secara budaya Karo. Jadi mendoakan tendi orang mati untuk dosanya diampuni juga perlu dilakukan. Jadi jemaat juga tidak mengerti apa itu Seol. Banyak sekali jemaat yang tidak tahu apa itu Seol dan Hades atau Hades. Jadi jemaat juga masih sering bertanya kepada tendi orang mati. Sering dikatakan dalam orang Karo saat berziarah, yaitu ngarak-ngarak pertendindu katanya. Ya, artinya adalah tetap menyertai rohmu pada kami. Jadi jemaat juga merasa bahwa masih perlu membuat kuburan yang mewah,
ada juga jemaat yang masih merayakan ulang tahun orang yang sudah mati ini, dan bagi mereka perlu membawa sesuatu dalam berziarah, harus membawa bunga dan barang-barang kesukaan orang yang sudah mati ini, agar tendi ini merasa senang dan dihormati. Jadi bagi mereka kematian merupakan malapetaka dan tendi akan menjadi begu, dan tendi dianggap bisa menolong pada saat kesusahan. Jadi pada saat kesusahan, hal pertama yang sering dilakukan oleh jemaat ataupun sebagian besar orang Karo adalah berziarah. Maka dari itu mereka juga menganggap bahwa ziarah perlu membawa atribut untuk penghormatan tadi, dan pada saat ziarah mereka akan melakukan satu hal, yaitu erduhab id atas kuburan, yang artinya adalah mencuci muka di atas kuburan dengan harapan mendapatkan kesembuhan dan ketenangan. Jadi ketika ada kegiatan juga, kegiatan seperti persekolahan baru, pekerjaan baru, atau pernikahan dan lain sebagainya, orang Karo akan orang Karo dan juga jemaat Simpang Tutungan akan melakukan ziarah untuk meminta izin kepada orang yang sudah meninggal. Maka dari itu orang Karo juga sering pada saat ziarah, kalimat yang awal sering dikatakannya adalah Ngoka Kamira, artinya kami sudah datang, seakan-akan berbicara dengan orang yang sudah meninggal tersebut. Jadi tinjauan dogmatis dari temuan yang sudah penulis kehendak Allah. Jadi orang yang sudah mati tidak bisa lagi kembali ke dunia dan tidak lagi berhubungan lagi dengan orang yang sudah hidup. Jadi tidak ada lagi hubungan antara orang hidup dan orang mati. Jadi setelah kematian tidak ada lagi kesempatan bagi orang yang sudah meninggal untuk memperbaiki kondisi dan juga mendapatkan anugerah pengampunan. Jadi dalam tinjauan dogmatis, orang yang sudah mati tidak lagi berkeliaran di bumi, tidak lagi melakukan aktivitas dan tidak dapat memberi pengaruh kepada manusia yang masih hidup. Jadi dunia orang mati itu disebut sebagai Sheol, Sheol atau Hades, Sheol dalam Ibrani dan Hades dalam Yunani. Dan kata pergi ke Sheol ini merujuk kepada semua tendi orang mati, baik yang benar maupun yang jahat. Jadi Sheol ini adalah sebuah tempat sunyi, hening, di mana tidak ada lagi kehidupan dan roh orang mati tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi roh orang mati diibaratkan seperti tertidur, dan hidup dan orang yang mati terputus secara total. Jadi suatu perbuatan sia-sia melakukan acara ritual di kuburan seperti yang dilakukan oleh orang Karo, yang sampai saat ini masih dilakukan. Jadi itu merupakan kekejian di mata Tuhan. Jadi iblis ini menjerat manusia, ia bisa menyerupai orang yang sudah meninggal ini agar kita terperangkap. Dengan itu kita bisa sesat dan mendewakan orang yang sudah meninggal tersebut. Maka dari itu doa di kuburan untuk meminta kekuatan itu yang dilarang Tuhan. Jadi ziarah ini hanyalah pengenangan, dan bukan berarti pada saat kita ziarah kita akan mendapatkan berkat. Jadi ziarah ini dianggap untuk berefleksi agar kita semakin dekat dengan Tuhan dan kita ingat akan hari kematian yang pasti akan datang. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Saya kembalikan. Oke, terima kasih. Sekarang langsung saja ke pengujian menurut urutan Bang JJD. Silakan Bang. Ya, terima kasih Pak Mute. Jadi faktanya beberapa jemaat GBKP masih mempraktekkan ritual-ritual agama suku terkait dengan tendi ini ya. Itu faktanya kan, apa Mei? Iya Pak. Nah, sampai udah sekian ratus tahun. Berapa umur GBKP? Mei? 133 tahun Pak. Nah, 133 tahun Injil ditaburkan di tanah Karo, tapi masih hidup
ritual-ritual yang memuja roh-roh seperti yang dilakukan sebelum kekristenan. Nah, memang ini bukan hanya di Tanah Karo, saya pikir juga di tempat-tempat lain termasuk itu. Nah, tapi kalau kita tinjau sebentar ke belakang, apakah ini merupakan bentuk kegagalan para Zendeling dalam memberitakan Yesus itu sebagai juru selamat, bahwa roh orang mati tidak lagi berkuasa kepada orang hidup, putus hubungan. Apa atau ini juga adalah merupakan kekurangan jemaat sekarang ini yang tidak intensif melakukan pembinaan kepada warganya. Kenapa ritual seperti itu masih terlaksana? Atau mungkin gereja sepertinya kurang mampu memberi kenyamanan atau sukacita bagi warga jemaatnya, sehingga mereka beralih kepada kepercayaan lama. Di situ akar masalahnya. Bagaimana Mei bisa memahami itu? Apakah ini merupakan kegagalan para Zendeling dalam memberitakan Yesus sebagai juru selamat, atau kegagalan jemaat sekarang ini, GBKP, yang tidak intensif melakukan pembinaan kepada warganya, atau mungkin ada faktor lain, kuatnya budaya yang diwariskan leluhur yang belum bisa digeserkan oleh Injil. Artinya mereka mungkin menyembah Yesus, tetapi kedekatan dengan leluhur itu gak bisa dihapuskan. Sama seperti orang Cina, walaupun udah Kristen, tapi masih menyembah roh-roh leluhur. Tapi bagi orang Cina, itu budayanya itu. Kami percaya Yesus, tapi kami juga menghormati leluhur kami. Nah, masalah-masalah ini, bagaimana jika kau dapat memberi apa ya? Penjelasan apa? Mei, coba dulu. Ya, terima kasih buat pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Penguji. Jadi setelah saya melakukan penelitian di Jemaat GBKP Rimbun Simpang Tuntungan, ketika saya melakukan wawancara, banyak sekali jemaat memang mengungkapkan bahwa pengajaran tentang kematian dan keberadaan roh orang mati itu sangat kurang, sangat minim. Mungkin sering dikatakan mereka bahwa sangat jarang sekali dikatakan oleh pelayan-pelayan atau serayan-serayan yang ada di GBKP. Bahkan ketika saya mewawancarai pelayan-pelayan yang ada di GBKP, seperti ini di luar daripada gereja GBKP Rimbun Simpang Tuntungan, seperti beberapa pendeta yang saya wawancarai atau detaser-detaser atau vikaris yang saya wawancarai, banyak sekali dari mereka yang belum paham tentang kematian dan roh orang mati ini, Pak, dan keberadaan roh orang mati ini. Bahkan jemaat mengatakan, bukan jemaat, Pak, pelayan mengatakan tidak pernah mendengar tentang adanya Seol ini, Pak. Jadi apakah bentuk kegagalan Zendeling terhadap GBKP yang sudah menyebarkan Injil ke GBKP? Menurut saya tidak, Pak. Tetapi bagaimana pembinaan ke pelayan GBKP? Banyak sekali bahkan pendeta-pendeta yang kurang paham tentang dogma Kristen mengenai keberadaan roh orang mati ini, Pak. Jadi wajar sekali jemaat juga tidak paham akan keberadaan roh orang mati ini, Pak. Dan juga jemaat banyak sekali yang masih mengutamakan budaya. Selain mengutamakan budaya, dipengaruhi juga karena antar saudara
masih ada yang berbeda agama. Jadi misalnya ada saudaranya yang beragama Islam. Jadi pengajaran-pengajaran dari agama lain itu juga mempengaruhi pemahaman jemaat GBKP khususnya di Runggut Simpang Tuntungan, Pak. Jadi banyak sekali jemaat yang salah pengajaran. Jadi bagi mereka roh orang mati itu masih berada di sekitar kuburan, sehingga kuburan itu sangat didewakan, Pak. Jadi orang yang tidak sanggup untuk membangun kuburan dengan indah dianggap tidak menghormati roh orang mati itu, Pak. Jadi menurut penelitian saya bukan kesalahan daripada Zendeling, Pak, tetapi kurangnya pembinaan terhadap pelayan-pelayan Tuhan dan juga terhadap jemaat GBKP Runggut Simpang Tuntungan, Pak. Baik, saya pikir ini harus kritis juga tentang pemahaman mereka tentang Tendi, apalagi dikaitkan tadi dengan ziarah lah, kuburan lah, dan sebagainya. Tidak serta merta kita katakan ritual kafir kalau mereka memang melakukan kegiatan-kegiatan tidak seperti yang kita harapkan, seperti yang kau katakan tadi, membangun kuburan yang mewah, didewakan, ziarah dan sebagainya. Saya pikir kita tidak serta-merta mengatakan bahwa itu menunjukkan kepercayaan roh-roh orang mati. Saya nggak tahu di Karo, tapi kalau di Batak Toba itu pembangunan kuburan yang mewah sampai berjuta-juta, bahkan mendekati M, itu bukan karena mereka percaya kepada roh-roh orang mati, bukan. Tapi mau menunjukkan kepada masyarakat bahwa keturunan atau peparan yang meninggal ini orang-orang yang diberkati Tuhan. Ada yang jenderal Jakarta, ada pengusaha di Surabaya, ada ini. Jadi ada nilai budaya di situ. Bukan mereka percaya kepada orang mati. Jangan serta-merta kau identikkan itu. Aku aja mau membangun kuburan orang tua aku, bapak. Aku disuruh bikin peletakan batu pertama. Mewah. Saya bilang, tapi kita bukan percaya kepada ini ya, saya bilang. Ini hanya nilai budaya bahwa ini adalah kesaksian bahwa keturunannya orang-orang berhasil yang diberkati Tuhan. Apakah secara dogma itu salah? Dianjurkan. Ya memang baiknya memang ya boleh sih uang itu digunakan untuk orang miskin, janda-janda, sebagainya. Tapi kita pahami dari konteks budayanya dulu. Budayanya. Sama seperti perempuan itu. Mengapa minyak Yesus dengan harga yang mahal-mahal sekali kan? Yang rambutnya. Kalau dihitung-hitung, rugi lah itu minyak itu. Tapi bukan itu, bukan nilai uangnya. Itu menunjukkan apa ya, kesetiaan si perempuan ini. Sayangnya kepada Yesus. Bang, Ya, potong dulu abang, ini lucu kurasa bang. iya kenapa? Jadi kami sediakan kuburan kami. Udah, bagus. Aku pun sudah. Oh, jadi kenapa kan itu bang? Ada lucu-lucunya sedikit. Ada kian inang tua kan? Umurnya waktu itu 62, sudah dibikin kuburannya. Ya, Jadi gara-gara dibikin kuburannya itu gak mati dia bang. itu soal lain lah itu. Kalau nggak mati-mati itu. Aku adanya ke situ bang, pikiranku bang. Rupanya Ya pasti nggak mau kuburan itu nerima dia lalap kan? Oh kalau gitu kita bikin kuburan kita, aku bilang kan? iya. Biar panjang umur kita, aku bilang. Itulah kemarin anak kita si Raja datang dari Batam. Kalau bapak ini di mana nanti kuburan bapak? Karena tanah kita sudah habis katanya. Udah. Semilingkar, aku bilang.
sembiling keraja lah aku bilang. Oh iya. Biar kami jangan susah nanti anak-anakmu katanya. Kupikirnya sudah ada Bang bikin di kampung. Gak ada lagi tanah kami, Punte. Gak ada tanah kami lagi di kampung. Kami yang kecil itu Bang, langsung kami bagi 6 di bawah kan. Baru kami bikin bertingkat, dinaikkan nanti orang tua di atas. Naikkan lagi di atasnya. Iyalah ya itu. Siapanya Batak Toba itu. Iya. Iya itu. Jadi kalau mau ziarah anak-anak ini udah pasti ke situ semua. Iya. Janganlah sendiri-sendiri kan. Oke Bang, lanjut Bang. Kalau Pak Ramli masih luas ya Pak Ramli ya tanahnya di kampung. Kalau Pak Ramli masih luas ya. Persiapkan kian kuburannya. Masih luas. Biar panjang umur. Lanjut Bang, lanjut. Ya itu yang saya minta ke Mei untuk kritis. Tidak versi 13 tadi, mana yang tidak, sehingga kita tidak serta-merta cepat menuduh. Kalaupun Mei ada seperti itu, apa nggak berjalan Ruth Pamisangon? Tahu Ruth Pamisangon? Hah? Tata penggembalaan Mei. Iya, tata penggembalaan. Kalaupun ada seperti itu. Tata penggembalaan. Speakermu, Mei. Iya Pak, jadi maksud saya tadi Pak soal kuburan, memang saya tidak menyalahkan soal kuburan dibangun dengan mewah, karena keluarga saya juga rata-rata membangun kuburan dengan megah seperti itu Pak. Tetapi setelah saya wawancarai, saya melakukan wawancara kepada jemaat, tujuan mereka membangun kuburan dengan mewah ini agar roh orang mati ini merasa senang Pak. Itu yang saya mungkin tidak setuju, karena tidak ada lagi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan roh orang mati, karena hubungan roh orang mati dan orang hidup tidak ada lagi seperti itu Pak. Tetapi mohon maaf Pak, jadi saya lanjutkan. Tetapi pada saat konven GBKP sudah ada di bahas juga Pak soal roh orang mati ini. Jadi soal ziarah ini tidak semata-mata untuk menyenangkan roh orang mati Pak, tetapi hanya sebagai pengenangan saja. Jadi ritual-ritual yang dilakukan oleh orang Karo pada biasanya itu dilarang oleh GBKP Pak. Saya kembalikan Pak. Iya. Jadi kalaupun terjadi seperti yang kau bilang tadi, apa enggak diterapkan hukum siasat gereja? Ada Pak, diterapkan juga Pak. Jadi yang pertama dilakukan oleh GBKP pengurus gereja, yaitu pembinaan dulu Pak, pembinaan kepada warga gereja GBKP. Apakah selama ini tidak ada kegiatan seperti itu? Misalnya di PJJ atau di khotbah-khotbah, apakah disebut itu? Kursus-kursus kitab. Apakah tema-tema tertentu seperti itu tidak dibicarakan di GBKP itu? Dibicarakan Pak. Tetapi mungkin jemaat karena terlalu fokus ke budaya Pak, jadi ketika diberikan pemahaman seperti itu mereka menerima sesaat saja Pak, tetapi pas mereka melakukan ziarah mereka melakukannya lagi seperti itu Pak. Ya, nah itu ya mungkin perlu juga kita kaji lebih dalam. Mungkin ada yang kurang di gereja kita ini sehingga mereka merasa lebih nyaman untuk berhubungan dengan hal gaib, di mana misalnya ketimpangan pelayanan sosial di jemaat kita, kurangnya kepedulian, kurangnya penggembalaan, tidak sejalan,
Sehingga untuk mengganti kekosongan itu mereka dipengaruhi oleh kepercayaan lama. Apakah menurut Mei tidak ada pengaruhnya itu? Ada sesuatu yang yang hilang di gereja itu. Sehingga jalan paling aman ialah mengadu kepada roh-roh yang lebih dekat dengan dia. Roh bapak, roh nenek, roh keluarga, dan sebagainya. Menurut kau ada nggak pengaruhnya itu, Mei? Ada yang hilang di gereja kita? Iya Pak, jadi menurut saya juga ada yang hilang dari gereja kita Pak. Jadi kurangnya pembinaan terhadap jemaat dan juga pelayan-pelayan yang khususnya yang ada di GBKP Pak. Sehingga pelayan saja tidak paham mengenai keberadaan roh orang mati ini Pak. Sehingga bagaimana dia menerapkan penggembalaan yang ada di GBKP kalau dia pun melanggar apa yang ada di larangan yang sudah ditetapkan oleh GBKP. Padahal pada konven GBKP sudah jelas dikatakan bahwa tidak ada lagi hubungan antara orang hidup dan orang mati. Tetapi karena minimnya juga para pelayan yang ada di pelosok-pelosok GBKP di kampung-kampung Pak, sering GBKP ini tidak ada pendetanya di gerejanya seperti itu Pak. Jadi kurangnya pembinaan terhadap jemaat GBKP. Jadi hal-hal yang berbau budaya sangat sulit untuk diluruskan. Jadi budaya-budaya yang baik bisa kita terima, tetapi budaya-budaya yang menentang ajaran GBKP ini yang sangat sulit diruntuhkan dalam jemaat Karo, Pak. Ya, jadi yang terakhir dari saya, kalau begitu, apanya yang Mei harapkan kepada GBKP lewat karya tulis kau ini? Iya Pak, jadi yang saya harapkan kepada GBKP ada satu buku khusus untuk pengajaran tentang roh orang mati dan keberadaannya Pak. Karena saya sendiri sangat susah mencari sumber dalam GBKP ini Pak. Dalam buku konfesi GBKP pun hanya beberapa lembar saja ada tentang keberadaan roh orang mati dan kelanjutan roh orang mati ini Pak. Jadi dengan minimnya buku ini sangat sulit bagi pelayan untuk mempelajari tentang roh orang mati dan keberadaannya ini Pak. Jadi bagi saya perlunya ada seminar-seminar terhadap jemaat agar semakin memperluas pemahaman jemaat mengenai ajaran Kristen khususnya yang dipercayai atau diyakini oleh GBKP Pak. Termasuk pembinaan ya? Iya Pak. Oke, cukup Pak Munte. Mantap. Bantu RH. Baik, terima kasih bagi moderator Pak Pendeta Prima Munte dan selamat buat Mei Ginting ya yang sudah menyelesaikan skripsinya, dan kami sebentar akan menambah wawasan atau masukan dalam rangka penyempurnaan daripada skripsi ini. Yang pertama dari segi sistematika sudah bagus dan sudah menunjukkan sebagai sistematika standar ya yang ilmiah. Yang kedua soal tata cara penulisan masih banyak yang harus diperbaiki oleh Mei nanti. Misalnya soal penerbit ya. Dalam penerbit nanti tidak perlu dibuat PT Andi, PT Kanisius, Yayasan Obor, Yayasan Mergas 5 misalnya, nggak usah. Karena itu tidak perlu nama PT, CV, atau yayasan, tidak usah dibuat. Tinggal masuk nama saja. Kanisius, BPK, Obor, atau Mergas 5. Baru harus konsisten. Kalau misalnya ditulis Andi itu huruf besar, maka penerbit lain harus huruf besar. Misalnya Andi huruf besar, BPK pun harus huruf besar, Mergas 5 pun harus huruf besar. Tapi kalau kecil, huruf kecil, semua konsisten huruf kecil. Nah itu, baru soal BPK, ada BPK garis GM. Harus konsisten. Kalau seperti itu semua harus seperti itu. Atau BPK Gunung Mulia. Nah, dipilih salah satu, konsistensi. Baru cara mengutip dari wawancara. Nah itu masih ada
yang belum pas sesuai standar pengutipan ya. Tapi sudah saya buat nanti di situ bagaimana caranya, nanti diikuti saja. Nah, misalnya wawancara dengan Mei Ginting di Kabanjahe pada tanggal sekian. Titik. Mei Ginting adalah Ketua GBKP Renggun ini. Nah, itu dijelaskan siapa dia yang kita wawancarai. Baru mengutip dari internet. Misalnya contoh nomor 133. Ketika diklik linknya nggak terbuka. Nah, jadi cara mengutip dari internet itu pertama tulis nama penulis. Tulis nama penulisnya. Koma, tanda petik. Judul artikel dia di internet itu apa. Misalnya Tendi orang mati menurut Karo. Tutup kutip. Koma, dalam www itulah alamat websitenya. Diakses pada tanggal sekian bla bla bla. Itu cara mengutip dari internet. Nah, baru itu saya lihat sudah saya catat semua, nanti akan saya kirim filenya ke Mei ya untuk diperbaiki. Baru kemudian soal abstrak. Abstrak itu juga nanti sudah saya buat catatannya supaya nanti diikuti. Abstrak itu kan sekitar 150 sampai 200 kata. 3 paragraf. Paragraf pertama latar belakang, tujuan penelitian, manfaat. Paragraf kedua soal metodologi penulisan. Paragraf ketiga itu hasil pekerjaan kita. Sehingga lebih singkat. Di abstrak itu kita sudah tahu apa sebenarnya yang dikerjakan dalam karya ilmiah ini. Baru soal isi, ada beberapa catatan yang mau saya sampaikan. Yang pertama soal metodologi. Tadi Mei menggunakan angket ya, penyebaran angket. Kalau dia penyebaran angket berarti jelas itu kuantitatif. Jadi pengumpulan data itu melalui angket atau kuesioner. Tetapi kalau dia kualitatif, dia pakai wawancara. Wawancara yang mendalam, wawancara itu pakai kualitatif. Tapi saya dengar tadi Mei menggunakan dua-dua. Menggunakan angket, juga menggunakan wawancara. Berarti metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah mix method. Campuran metodologi antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, supaya itu dijelaskan nanti. Kalau memang dua-dua metodologi ini digunakan, supaya dijelaskan di metodologinya nanti. Bahwa skripsi ini untuk mencapai, memecahkan persoalan penelitian, penulis menggunakan mix method. Metodologi campuran antara kuantitatif, itulah tadi penyebaran angket, dan kuesioner, dan kualitatif itu melalui wawancara dan wawancara yang mendalam. Itu. Baru yang berikut ini pertanyaan, apa yang harus kita lakukan secara kekristenan jika kita melihat tadi ada orang Karo yang sering pergi ke kuburan, tradisi Karo itu ya. Lalu sekarang kan sudah 130 sekian tahun tadi ya, orang Karo itu jadi Kristen. Nah, apa yang ditawarkan gereja ketika jemaat pergi ke kuburan? Apa yang ditawarkan gereja secara dogmatis? Apa yang, kalau misalnya jemaat itu biasanya pergi ke sana tadi, cuci muka, lalu berdoa, apakah itu menjadi rumusan kekristenan atau rumusan GBKP? Nah, apa kira-kira yang diajarkan GBKP jika ada jemaat itu pergi ke kuburan? Apa bimbingannya gitu? Silakan. Ya Pak, terima kasih buat masukan-masukan yang sudah Bapak berikan. Semoga akan menambah kebaikan bagi skripsi saya. Jadi di sini juga penulis akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak penguji kedua. Jadi yang ditawarkan GBKP dalam hal-hal yang berbau budaya tentang keberadaan roh orang mati dan juga ziarah pada GBKP, ini juga sudah dibahas di konven GBKP, Pak. Di konven GBKP dikatakan bahwa tidak lagi boleh melakukan erduhab di atas kuburan atau mencuci muka di atas kuburan. Jadi di GBKP juga dijelaskan bahwa tidak lagi boleh membawa atribut-atribut yang berlebihan.
seperti rokok atau sirih, atau yang berbau dengan hal-hal yang membuat roh orang mati merasa senang, seperti itu Pak. Jadi tidak boleh ada atribut yang berlebihan. Bunga boleh saja, tetapi dengan tujuan untuk memperindah kuburan saja Pak, tidak untuk menyenangkan roh orang mati tersebut Pak. Jadi membangun kuburan boleh saja, tetapi dengan catatan tidak untuk menyenangkan roh orang mati, tetapi untuk memperindah kuburan saja Pak. Seperti itu. Terima kasih Pak. Baik. Apakah memang, kalau yang lain-lain bolehlah misalnya kita terima, apakah memang ada makna lain di mencuci muka itu dalam tradisi Karo, sehingga itu harus dilarang? Apakah ada makna ketika saya misalnya cuci muka di atas kuburan? Apakah ada makna dengan cuci muka itu maka kita punya koneksi dengan roh nenek moyang? Itu silakan. Ya Pak, jadi saya mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak penguji. 2, jadi bagi jemaat GBKP, bagi budaya Karo, erduhap di atas kuburan ini atau mencuci muka di atas kuburan ini memberi arti mendapat ketenangan dan juga kesehatan Pak, kesehatan yang diberikan dari tendi orang mati tersebut Pak. Jadi pada saat ziarah, jemaat yang memiliki suku Karo ini seperti suatu kewajiban dalam mencuci muka di atas kuburan Pak. Tetapi memang beberapa jemaat mengakui tidak lagi pernah mencuci muka di atas kuburan gitu Pak. Jadi ada juga jemaat yang memang harus melakukan erduhak di atas kuburan. Jadi seperti suatu hal yang kurang kalau misalnya berziarah tidak membawa atribut dan juga tidak mencuci muka di atas kuburan, seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Lalu tadi di skripsi itu saya baca bahwa menurut pandangan orang Karo bahwa tendi itu adalah kekuatan. Betul ya, tendi itu adalah kekuatan. Nah, kalau misalnya tendi itu adalah kekuatan dalam pandangan orang Karo, bagaimana itu dikaitkan dengan Roh Kudus dalam pandangan kekristenan? Bagaimana kita membedakan tendi yang adalah kekuatan dan Roh Kudus yang menjadi penghibur penyerta bagi kekristenan? Bagaimana hubungannya itu? Iya Pak, terima kasih buat pertanyaan yang sudah Bapak berikan. Jadi seperti yang sudah kita tahu, tugas Roh Kudus adalah menghibur dan juga membantu kita manusia dalam menggerakkan kita kepada pekerjaan-pekerjaan Allah. Jadi yang saya lihat dan yang saya amati bahwa orang Karo juga memahami sudah seperti roh orang mati ini sudah seperti Roh Kudus Pak, yang memberikan kekuatan, yang memberikan suatu energi kepada dirinya. Jadi seperti sudah mendewakan roh orang mati ini Pak. Jadi bagaimana kegiatan yang bisa menyenangkan atau bisa menghormati roh orang mati ini, itu yang selalu dilakukan oleh orang Karo Pak. Bahkan di beberapa kampung masih sering melakukan terpangir di kuburan, yang artinya adalah mandi di samping kuburannya Pak. Jadi dengan itu mereka menjadi mendapat tambahan kekuatan, seperti itu Pak. Itu yang sering dilakukan orang Karo mungkin di beberapa kampung Pak. Tetapi di jemaat GBKP Runggun Simpang Tuntungan tidak ada lagi yang melakukan kegiatan seperti itu Pak. Terima kasih. Oh, berarti tradisi Karo yang mengatakan tendi adalah kekuatan, itu adalah ada lagi ritus yang kita kerjakan ya. Ritus seperti tadi mandi di samping kuburan. Dengan demikian terjadilah transformasi roh orang meninggal ke kita. Artinya masuk mungkin ya ke kita sehingga kita memperoleh kekuatan. Itu mungkin pemahaman tendi adalah kekuatan itu ya. Iya Pak. Oke.
Nah, itu mungkin akhirnya ritus itu yang ditolak oleh kekristenan ya, bahwa kita tidak memperoleh kekuatan dari ritus mandi di samping kuburan orang meninggal, tapi kekuatan itu datang dari Allah, gitu ya. Bukan lagi Iya, Pak. dari roh orang meninggal itu, tapi dari Tuhan yang menciptakan kita. Oke, ini pertanyaan terakhir. Tadi Pak JJD sudah menanyakan itu. Nah, kalau orang Karo meninggal tadi, rohnya menjadi begu gitu ya, atau tendi gitu ya. Jadi dia tidak tahu kemana perhentiannya itu. Nah, sekarang secara iman Karo setelah dihubungkan ya, maksudnya penginjil NJG, lalu diberikan pemahaman-pemahaman orang mati itu akan mati, lalu nanti rohnya akan naik ke surga gitu ya. Nah, kira-kira dalam konfesi GBKP, roh orang mati itu kemana? Tadi kan ada Seol, ada Hades gitu ya. Jadi sekarang dia pastinya di mana dia? Roh orang mati itu menurut konfesi GBKP. Ya Pak, jadi saya mencoba menjawab pertanyaan yang sudah Bapak berikan. Jadi di konfesi GBKP bab ke-13 di sini dikatakan bahwa roh orang mati akan kembali kepada Allah. Tetapi pada saat seseorang mati akan dikumpulkan dulu di Seol, Pak. Di Seol yaitu tempat roh orang mati. Jadi di sana dikumpulkan baik orang yang baik atau yang jahat, tidak ada pembedaan, tetapi tendi orang mati dikumpulkan di Seol, Pak. Oke. Jadi memang pemahaman orang Kristen pun tentang Seol itu beragam ya. Seol itu ada nanti di sampingnya paradise, disitulah orang-orang mati yang dalam Tuhan. Di Seol itu ada nanti Gehenna, orang yang mati di luar Tuhan. Jadi ya sama-sama di Seol, tapi ada yang masuk Gehenna itu yang mati tidak di dalam Tuhan, tapi ada juga di Seol tapi di paradise atau pangkuan Abraham, itu orang-orang yang mati dalam Tuhan, sama-sama di Seol. Sebelum datang penghakiman terakhir, maka semua dikumpul di Seol, satu di Gehenna, satu di paradise atau di pangkuan Abraham. Oke, baik. Terima kasih. Demikian moderator, saya kembalikan waktu ini. Menteri. Masih ada Bang TJD? Udah. Udah ya? Ya. Baiklah, kalau begitu. Jadi, mana si Jansen tadi, Jansen? Hadir Pak. Nah, gimana? Bisa kau catat tadi semua? Sudah Pak. Sudah ya? Okelah. Saya kira nanti Mei yang perlu diperdalam ya mengenai itu ya. Jadi bisa kita tutup ya? Ya. Okelah. Jadi Mei silakan bikin doa ya. Ya, terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan Bapak dosen dan terima kasih sudah mau hadir dalam sidang meja hijau online saya, Pak. Terima kasih. Mari kita bersama dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini Tuhan. Kami boleh berkumpul walaupun secara online ya Bapak untuk mengadakan sidang meja hijau online kami Tuhan. Itu semua tidak terlepas daripada berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami. Tuhan, awal, pertengahan, akhir sidang meja hijau online ini Tuhan sudah sertai. Maka dari itu Tuhan, apapun yang sudah kami kerjakan Tuhan, itu semua demi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami kerjakan ini ya Tuhan, semakin menambah wawasan buat kami dan juga untuk jemaat kami Tuhan. Berikan juga kesehatan buat Bapak moderator, Bapak penguji 1 dan penguji 2 yang sudah bersedia hadir dalam sidang meja hijau online kami pada saat ini Tuhan. Dan kami akan mengakhiri pertemuan kami ini, kiranya Tuhan yang menyertai kami. Ini adalah harapan kami Tuhan, kami berdoa melalui satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya, foto dulu, foto. Ya Pak.
kita 1, tutupkan. 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sudah Pak. Oke. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai